Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai semuanya itu, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah penyelenggara kehidupan, puji syukur dan terima kasih kami anak-anak-Mu haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dan atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah selalu bersama kami, agar apa yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukur yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia biasa, tentu kita akan merasa terluka saat berhadapan dengan sesama yang memusuhi, membenci, mengutuk, dan memfitnah diri kita. Pengalaman-pengalaman negatif yang kita jumpai dalam hidup dapat diubah menjadi berkat dan sukacita bila kita memiliki kemauan untuk mendengarkan nasihat Yesus, untuk meminta para murid dan diri kita untuk berani mengubah hukum gigi ganti gigi dengan hukum kasih. Sebagaimana kamu kehendaki
supaya orang berbuat bagimu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukankah kita membutuhkan kasih, pengampunan, berkat dan doa dalam hidup? Perbuatlah juga demikian kepada setiap orang yang disumpahi. Hidup menjadi kesempatan untuk berbuat kasih dan hadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Ajaran Yesus meminta para murid dan umat Allah untuk bersikap sempurna dan murah hati, seperti Bapa yang sempurna dan murah hati. Semoga kita mampu menghidupkan budaya cinta kasih dan murah hati dalam hidup bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Di mana ada cinta kasih dan kemurahan hati, di sana Allah hadir. Marilah berubah dan bersikap positif dalam mengolah setiap peristiwa hidup secara arif. Gunakan hukum kasih dan hukum emas sebagai kaidah dalam siarah hidup bersesama. Hidup memang dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun betapa indah dan bahagianya tinggal berdampingan sebagai saudara yang rukun dan damai dalam budaya kasih dan kemurahan hati. Semoga kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada sesama dari perbendaharaan hidup dan hati yang baik pula. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami penuh kasih dan murah hati, agar kami mampu berbuat kasih dan berselaras dengan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.